Selamat malam semuanya. Selamat malam. Siapa ini? Elis ya? Selamat malam semuanya. Bisa dengar suara saya? Ya, kita bisa mulai. Ya, sudah jam 7 ya di tempat saya. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan mengadakan PA dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah bisa bergabung ya. Kita akan memulai PA kita. PA kita nanti kita akan bahas dari Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur pasal yang kedua atau Mazmur nomor 2. Mazmur nomor 2 atau Mazmur pasal 2. Raja yang diurapi Tuhan, raja yang diurapi Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena malam ini di tengah-tengah aktivitas dan kehidupan kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, kuduskan dan layakkanlah kami,
agar kami boleh membaca, merenungkan, dan mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberikan kami ketenangan hati. Tuhan memberikan kami sukacita dan kerinduan untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap rekan-rekan kami, mereka yang belum bergabung, biarlah Tuhan terus yang akan menolong, menyertai, dan memberkati mereka. Kami rindu kami semua boleh bersama bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan Tuhan yang Tuhan berikan, untuk cuaca yang baik, bahkan juga sambungan serta fasilitas yang boleh kami dapatkan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan terus memampukan kami untuk memiliki sukacita, syukur, serta kerinduan selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang akan memimpin nolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Ya, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan melihat dari Mazmur pasal yang kedua. Mazmur yang kedua ini saya akan membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Judul bagian ini adalah Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang sama-sama belajar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, dalam bagian ini diberi judul Raja yang diurapi Tuhan. Nah, dari beberapa penafsir atau banyak orang, ya saya juga termasuk, saya percaya dan saya menerima bagian ini sebagai sebuah bagian atau ayat Alkitab yang bernuansa mesianik. Maksudnya, bagian ini adalah ayat yang menunjuk kepada Yesus Kristus Sang Mesias yang diurapi. Nah, mari kita melihat apakah bagian ini hanya ditujukan kepada Yesus yang menjadi Raja yang diurapi. Nah, kalau di dalam bagian ini kita melihat, saya membaginya atau saya melihatnya dari ayat-ayat ini kita bisa melihat yang pertama ayat 1 sampai ayat 2.
Ya, jadi ayat 1 sampai 2, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, bagian ini adalah satu bagian yang nanti berelasi dengan ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan ayat 10 sampai dengan 12. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan jumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bahwa ada sekumpulan gitu ya, kelompok yang disebut bangsa-bangsa dan yang disebut dengan suku-suku bangsa. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Jadi ada bangsa-bangsa, ada suku-suku bangsa, ayat 2 ada raja-raja dan pembesar atau pembesar-pembesar. Nah, jadi semua ini bangsa-bangsa, suku-suku bangsa ayat 1, raja-raja dan pembesar-pembesar menggambarkan penguasa atau orang yang memiliki kekuasaan di dunia ini. Apa yang mereka sedang lakukan? Mereka berkelompok, mereka membentuk sebuah kesatuan kekuasaan. Jadi seperti mereka ini menyetujui ya bersama-sama bisa bersatu. Padahal kalau kita tahu namanya bangsa-bangsa itu tidak sama, yang punya latar belakang berbeda, kemudian juga memiliki kebiasaan yang berbeda, bahkan juga ada bangsa satu dengan bangsa yang lainnya itu tidak selalu cocok ya, atau bahkan kalau ekstrimnya itu ada bagian-bagian tertentu yang mereka bisa bertentangan. Nah, tetapi uniknya di sini atau kita bisa melihat bahwa bangsa-bangsa itu bisa berkumpul, suku-suku bangsa berkumpul jadi satu, mereka bersepakat, mereka berunding dan mendapatkan sebuah kesimpulan, mendapatkan sebuah hasil yang mereka setuju bersama-sama. Jadi raja-raja dunia, para pembesar bermufakat bersama-sama. Nah, kita lihat di sini bagaimana penguasa-penguasa di dunia ini. Walaupun mereka punya kekuasaan masing-masing di wilayahnya, di negaranya, kemudian mereka punya hak masing-masing di daerahnya, tetapi dalam hal tertentu mereka akan bersatu, menyatukan kekuatan mereka untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat ada orang-orang yang menentang Tuhan dan bukan hanya menentang Tuhan, tetapi menentang orang yang diurapi Tuhan atau utusannya Tuhan. Ya, jadi kita bisa melihat mereka ini adalah orang-orang yang tidak setuju atau ingin berontak terhadap Tuhan. Nah, kalau kita hari ini ya, lihat di dunia ini, dalam hal ini Tuhan atau orang yang diurapi, itu pas ya kita ambil gambaran bahwa mereka itu Tuhan Yesus ya, yang kita percaya. Dan yang diurapi berarti yang dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada orang-orang yang menentang Tuhan dan yang diurapi oleh Tuhan. Kalau di dunia ini tidak semua orang yang percaya dan mengaku
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan bukan hanya mengaku Tuhan dan Juru Selamat gitu ya, tetapi mereka membenci atau mereka memusuhi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Contoh ya, yang banyak juga yang sering dipakai. Misalnya di negara-negara yang tidak mengakui adanya Tuhan, ya, atau istilahnya negara komunis. Nah, mereka bukan hanya tidak percaya atau menentang adanya Tuhan, tetapi mereka seringkali juga menentang atau mereka juga membasmi ya, memusuhi orang-orang yang mengikut Tuhan. Nah, itu sering digambarkan seperti itu. Nah, ayat yang berikutnya atau bagian yang berikutnya, tadi bagian pertama itu ayat 1 sampai 2 dan 10 sampai 12 ya. Ayat 10 sampai 12 ini ditujukan kepada raja-raja. Tadi disebutkan raja-raja juga ya ayat 2. Kemudian ayat yang ke-10 juga ada kata raja-raja, seperti berelasi begitu ya. Ayat 1 dan 2 berelasi dengan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Disebutkan, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Jadi Tuhan berharap raja-raja yang di bumi ini, ya mereka pasti punya kuasa, makanya mereka diangkat sebagai raja dan disebut raja. Tuhan mengingatkan melalui pemazmur ini, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Jadi mereka yang biasanya menghakimi atau memberikan penilaian memiliki hak untuk menghakimi. Lalu mereka diingatkan untuk bertindak bijaksana, menerima pengajaran yang benar supaya dapat menghakimi dengan benar, lalu beribadahlah kepada Tuhan. Jadi yang awalnya tadi itu memusuhi Tuhan, bermufakat untuk menentang melawan Tuhan, maka pemazmur mengingatkan raja-raja di dunia janganlah demikian. Tetapi baiklah mereka itu berbalik kepada Tuhan dan beribadah, serta dikatakan di ayat 11, jumlah kakinya dengan gemetar. Ya, ini sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka bukan hanya mau datang beribadah, tetapi mereka menaklukkan dirinya. Mereka berserah, menyerah gitu ya, menyerah. Jumlah kakinya dengan gemetar. Nah, karena apa? Karena raja-raja di dunia ini walaupun punya kuasa, tetap kekuasaan itu dari Tuhan. Kemudian Tuhan juga yang dapat memberi serta mengambil kuasa yang diberikan kepada raja-raja di dunia ini. Ayat 12, supaya ia jangan murka. Nah, diingatkan, dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Kenapa? Karena Tuhan itu sebenarnya adalah raja di atas segala raja, penguasa yang paling tinggi, yang memberikan kekuasaan kepada raja-raja di bumi, atau kepada penguasa-penguasa di bumi, atau kepada hakim-hakim di bumi. Nah, ada yang mengatakan, ya bagian ini, kalau di sini tidak diberi penjelasan dalam Lembaga Alkitab Indonesia, hanya judul Raja yang diurapi Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, dalam terjemahan tertentu, dijelaskan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang sering dibacakan pada waktu ada penobatan Raja Israel. Jadi, Mazmur ini akan diucapkan pada waktu Raja Israel dinobatkan. Jadi Raja Israel tidak satu ya, ada Raja Saul, ada Daud, ada Salomo, dan seterusnya. Nah, pada waktu raja-raja itu dinobatkan, maka Mazmur ini akan diucapkan. Nah, dengan tujuan mereka diingatkan akan kekuasaan Tuhan yang memberikan kuasa kepada raja-raja di bumi, termasuk mereka. Jadi, termasuk raja-raja Israel, mereka itu yang memilih Tuhan,
mereka itu diberi kuasa oleh Tuhan, maka mereka harus bertindak dengan benar. Ya, itu adalah penyampaian dari Alkitab versi dalam bahasa Inggris. Nah, mari kita kembali lagi di bagian pertama. Ya, tadi pembagiannya yang saya mengikuti pembagian ini ayat 1 dan 2 itu berelasi dengan ayat 10 sampai ayat 12. Nah, membicarakan tentang penguasa dunia, yaitu kalau disebutkan ini raja-raja dan juga pembesar-pembesar yang melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya membaca ini ya, saya teringat dengan seorang tokoh Kristen di dalam pemerintahan. Mungkin Bapak Ibu tidak asing, namanya sering disebut Bapak Ahok. Ya, satu kali saya mendengar ucapan dia, saya lupa ya di TikTok atau di IG ya. Nah, saya tidak tahu juga apakah itu sudah di istilahnya diedit atau dipotong, saya kurang tahu. Cuman saya dengar begini. Saya percaya, intinya ya Bapak Ibu, saya percaya kepada Tuhan yang saya sembah bahwa Tuhan itu yang akan bertindak. Jadi saya tidak berhak untuk bertindak atau menghakimi atau memberikan penghukuman. Tapi saya percaya Tuhan akan bertindak, Tuhan yang akan memberikan pengadilan. Gitu. Nah, lalu dia berkata, saya mengingat atau saya memperhatikan gitu ya, orang-orang yang berbuat tidak adil kepada saya, ada beberapa yang sudah dipanggil Tuhan, atau dengan kata lain kalau saya tangkap gitu ya, Bapak Ahok ini percaya bahwa penguasa-penguasa yang pada waktu dia diperkarakan dengan tidak adil itu telah mendapatkan ganjaran dari Tuhan yang menghakimi dengan adil. Nah, pada waktu saya mendengar itu, saya ingat ya bagian ini. Jadi bagi para penguasa, pembesar, siapapun juga, entah itu dia di negara atau di kerajaan yang percaya Tuhan atau tidak percaya adanya Tuhan, maka kembali lagi mereka semua itu diberi kekuasaan oleh Tuhan. Dan Tuhan dapat mengambil kekuasaan itu sewaktu-waktu. Bahkan Tuhan yang akan mengadili mereka, meminta pertanggungjawaban dari mereka. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ada yang mengatakan atau mengambil sebuah aplikasi buat kita bahwa kita janganlah kecut hati atau tawar hati jikalau kita ada di dalam sebuah kepemimpinan yang dimana pemimpin itu pemimpin yang kejam, ya, pemimpin yang tidak menegakkan keadilan. Kenapa? Karena dalam bagian ini dijelaskan atau disinggung bahwa semua penguasa dunia ini mereka diberi kekuasaan oleh Tuhan dan Tuhan yang akan mengambilnya. Dan Tuhan akan menegakkan keadilan bagi mereka yang telah mendapatkan kepercayaan untuk berkuasa. Jadi kalau saya melihat gitu ya, tidak seperti maksudnya itu mirip seperti Ahok gitu ya. Jadi kita ini jangan kecewa atau malah kita ini mau membalas dendam kepada orang itu, jengkel, marah gitu ya. Tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena ada masanya Tuhan akan bertindak dengan adil kepada orang-orang yang kejam itu, yang memimpin dengan kejam dan tidak adil itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah istilah muda ya, kita tidak semua di sini tua, tapi maksudnya di waktu-waktu kita masih usia muda, kita tinggal mungkin bersama dengan keluarga, kita juga punya teman-teman, ya, punya sahabat yang mungkin di saat kita menghadapi kesulitan, kita pernah
bergabung dengan mereka, atau kita pernah berdiskusi dengan mereka, atau bahkan kita ada dalam satu lembaga di mana kita merasakan bersama-sama ketidakadilan atau kekejaman. Nah, apa yang pernah kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Contoh misalnya ya, di tempat pekerjaan kita. Tempat pekerjaan kita, ada pemimpin yang tidak adil, bukannya tidak adil, tapi kejam, gitu ya, bengis, ya. Terus, apa yang kita lakukan dengan teman-teman atau kelompok kita yang mungkin merasakan sama-sama, ya, dengan kita merasakan ketidakadilan? Biasanya kita akan ngerumpi ini ya, berkumpul bersama ya, yang ceritanya itu sama. Jadi misalnya, iya itu bos itu memang gini-gini kejam. Ya kemarin yang gini ini, saya lihat sih itu gini. Jadi cocok ini ceritanya ya, cocok. Nah, terus berkumpul betul ya. Terus orang Jawa bilang rasan-rasan. Nah, kalau mungkin kita punya kuasa Bapak Ibu, mungkin ya, kita pasti akan membuat rencana untuk mungkin menggantikan dia. Ya, kalau kita punya kuasa, tapi karena kita tidak puasa, ya tidak punya kuasa, mungkin kita hanya bisa berharap dan berdoa. Atau mungkin kita berandai-andai gitu ya. Nah, tetapi kalau kita punya kuasa, mungkin kita punya rencana-rencana, berencana dengan teman-teman yang tadi gitu ya, bersekongkol istilahnya gitu. Nah, kalau kita bayangkan, ya kita bayangkan, rasa-rasanya itu mirip ya sama bagian ini. Jadi ada bangsa-bangsa, ada pemimpin raja-raja, para pembesar di dunia ini yang sama-sama menganggap tidak suka sama Tuhan, atau yang ingin melepaskan diri dari kuasanya Tuhan. Karena mereka mungkin berpikir mereka bisa lepas sendiri, mereka bisa mengatur diri sendiri, tidak dikekang, karena menganggap mungkin Tuhan itu kejam, Tuhan itu maunya sendiri, begitu ya. Tetapi memang ada perbedaan dengan cerita yang saya sampaikan tadi. Kalau tadi mungkin memang pemimpin kita itu kejam, pemimpin kita itu jahat, pemimpin kita tidak adil. Nah, tetapi kalau bangsa-bangsa ini berkumpul, bermufakat, berencana untuk memberontak kepada Tuhan, karena menganggap Tuhan ini enggak adil, Tuhan ini mungkin tidak membuat mereka bisa bebas ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini, kita melihat bagaimana respon dari Tuhan. Respon dari Tuhan. Bagian ayat yang ketiga itu ada sebuah kutipan seperti perkataan ya, perkataan dari ayat 1 dan 2, maksudnya orang-orang di ayat 1 dan 2. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi mereka menganggap mereka itu dibelenggu, maksudnya mereka itu dibatasi, dan mereka itu merasa tidak mendapatkan kekuasaan yang lebih gitu karena ada Tuhan. Nah, ayat 4 itu berelasi, sekarang bagian kedua, ayat 4 berelasi dengan ayat 7a. Ayat 4 berbunyi, dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Ayat 7a, saya akan bacakan, itu berelasi ya, ayat 7a. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Jadi apa yang diputuskan oleh Tuhan. Itu tadi berelasi dengan ayat 4. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Jadi di dalam bagian ini adalah respon dari Tuhan. Yang sebenarnya raja di atas segala raja, yang sebenarnya adalah penguasa yang kekal dan sejati, yang telah memberi kekuasaan kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar di dunia ini. Jadi dia bersemayam di surga, dia tertawa. Bapak Ibu, istilah ini ya kalau mau digambarkan ya seperti seorang ayah yang melihat anaknya masih kecil ya, umur sekitar balita ya, antara 3 sampai 5 tahunan itu menyombongkan dirinya. Dan dia berkata bahwa aku nggak perlu lagi papa, aku bisa melawan papa.
aku punya kekuasaan untuk menetap apa. Bahkan aku lebih kuat. Aku bisa kalau berperang gitu ya, bergulat itu, aku bisa memenangkan. Nah, kita bisa bayangkan ya, anak kecil itu bukan hanya badannya lebih kecil dari papanya ya. So gendut-gendutnya anak kalau usia segitu itu saya yakin yang umumnya ya, itu tidak lebih besar dari bapaknya. Lalu pasti juga kekuatannya, belum lagi pengalamannya ya, bagaimana mungkin melihat ya, kemudian dia bisa bertarung gitu. Tetapi kita melihat dari bagian ini, raja-raja, penguasa-penguasa pembesar itu rasa-rasanya itu tidak bisa melihat ya, kalau mereka ini sangat kecil, sangat lemah dibandingkan dengan Allah. Nah, itu yang membuat mereka membanggakan diri, sombong, dan mau melakukan apa yang menjadi keinginannya, yaitu memberontak kepada Allah. Nah, jadi tertawa di sini bukan kayak orang misalnya gini, syukur gitu ya. Kamu itu ada apa? Enggak seperti itu, maksudnya mengejek ya, mengejek itu ya. Tetapi melihat sesuatu yang seperti melihat anaknya itu ya, bukan karena apa mengejek anaknya, tapi melihat, wah kasihan ya, memang ya namanya anak nggak ngerti mungkin ya dia itu siapa begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam bagian ini, jikalau ditarik dengan Mazmur yang diucapkan pada waktu penobatan raja-raja Israel, maka sekaligus raja-raja yang dinobatkan di Israel itu diingatkan untuk selalu rendah hati, selalu beribadah, selalu takut akan Tuhan, dan selalu mau mengutamakan Tuhan, berserah, taklukkan diri, ya, mencium kakinya dengan gemetar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jadi dalam bagian ini kita bisa menarik sebuah pelajaran. Ya. Bagaimanapun juga pemimpin-pemimpin di dunia ini, sekejam-kejamnya, sekuasa-kuasanya, ya, Tuhan tetap lebih berkuasa. Jadi Tuhan pasti akan bisa bertindak dengan tepat, dengan benar, untuk menghentikan perbuatan dari pembesar atau penguasa yang tidak benar tadi, yang menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Nah, jadi kita yang mungkin ada di dalam wilayah seperti itu, ini adalah sebuah penghiburan bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu akan bertindak tepat pada waktunya, karena Tuhan yang punya kuasa. Jadi, marilah kita berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menempatkan atau menggantikan penguasa-penguasa yang tidak benar itu dengan yang benar. Jadi Tuhan akan bisa menggantikan ya sesuai kehendak rencana Tuhan. Dan Tuhan yang akan memilih, Tuhan yang akan menetapkan, istilahnya yang akan menobatkan tadi. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ayat 6. Bagian ketiga ayat 6 dikatakan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Itu berelasi dengan ayat 7b sampai 9. 7b dikatakan, ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana kekuasaan Tuhan. Tuhan yang kalau dihubungkan dengan pesan mesianik, ya, sesuatu yang berrelasi dengan Yesus Kristus sebagai yang diurapi, sebagai raja yang dipilih, yang ditetapkan oleh Allah Bapa, yang menjadi penguasa atas semua raja-raja di bumi, maka di sini dijelaskan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus.
Tuhan yang akan nantinya, Allah Bapa yang akan nantinya mengirimkan Yesus Kristus untuk menjadi Mesias yang dinanti-nantikan, yang akan menyelamatkan atau yang akan memimpin umatnya. Lalu ayat 7b dikatakan, anakku engkau telah kuperanakkan. Jadi siapa yang nanti akan memimpin dan diutus? Yaitu adalah anak Allah. Anak Allah. Jadi kita bisa melihat di sini, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah, bagian ini banyak yang mengutip. Maksudnya, bagian ini juga diucapkan atau ditulis di beberapa kitab yang lain. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 sampai 34 kita baca ya. Saya baca Kisah Para Rasul 13. Ini yang di Perjanjian Lama ya, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 13 ayat 32 sampai 34. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, mengabarkan kabar kesukaan, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Nah, ini jelas ya. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Nah, kata memperanakkan ini juga bukan berarti hanya secara lahiriah ya, beranak ya, memperanakkan. Tetapi yang dipilih, dinobatkan, yang ditetapkan. Nah, jadi bagian ini juga bisa merujuk bukan hanya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga raja-raja bangsa Israel yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi umat Allah, umat Israel. Nah, misalnya di Perjanjian Lama itu 2 Samuel 7 ayat 14. 2 Samuel 7 ayat 14. Saya akan bacakan 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, kata anakku ini ya, apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Jadi ada yang mengatakan, pengertian atau kata anakku ini biasanya kalau kita menuju ke hal mesianik kepada Yesus Kristus, anak Allah, anak tunggal Allah. Tetapi kalau dalam pengertian penerapan pada masa Mazmur ini bisa mengarah kepada raja-raja yang ditetapkan, yang dipilih oleh Allah bagi umat Israel. Nah, atau kalau lebih luas lagi ada yang mengatakan anak-anak Allah termasuk kita. Itu kita ini anak Allah, ya. Jadi kalau Tuhan memilih kita, menetapkan kita, memberikan kekuasaan kepada kita untuk memimpin, untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, Tuhan berharap kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita tetap meninggikan Tuhan karena Tuhanlah yang pemilik kekuasaan yang kita dapatkan. Jadi kita tidak semena-mena, gitu ya. Nah, karena Tuhan telah memilih, Tuhan telah memanggil, telah mengurapi, menetapkan, maka Tuhanlah yang memberi kuasa. Katakan, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan merembukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi semua kekuatan, kekuasaan itu didapat dari Tuhan. Kalau raja itu adalah orang yang dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dari bagian ini tadi pengertian anakku tadi ya, kalau memang itu mesianik ya berarti mengarah kepada Tuhan Yesus.
Tapi kalau pengertian pada waktu itu bagi umat Israel bisa raja-raja Israel, tetapi juga bisa kepada kita sekalian. Nah, jadi kita patut bersyukur kalau kita ini dipilih Tuhan, diberi kuasa untuk melakukan kehendak rencana Tuhan. Ya, marilah kita melakukannya dengan takut akan Tuhan dan bertindak adil kepada orang-orang di sekitar kita. Itu tidak mudah, makanya selalu bergantung kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian penjabaran dari Mazmur 2 ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Dipersilakan sebelum nanti kita tutup dalam doa. Ya, dipersilakan. Boleh mengetik di chat. Ya, saya berharap bagian ini yang rasa-rasanya kok nggak nyambung ya dengan kita sekarang, tetapi paling tidak ini mengingatkan kita bahwa ada Tuhan di atas segala pemimpin penguasa dunia ini. Apapun yang mereka lakukan, ya mungkin kita merasakan itu sesuatu yang tidak adil yang kita dapatkan, tapi percayalah Tuhan peduli dan Tuhan tahu, Tuhan akan bertindak menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena semua kekuasaan itu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi kita berharaplah kepada Tuhan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dalam doa. Ya, sebentar saya mau lihat ini ya. Oke, kalau tidak ada, mari kita Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, belajar bersama akan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja, Engkau yang berkuasa atas seluruh alam ciptaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menetapkan orang-orang yang Tuhan telah pilih, khususnya Yesus Kristus yang Engkau urapi untuk menjadi Raja di atas segala raja. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati setiap pemimpin-pemimpin, raja-raja, penguasa-penguasa di bumi ini, agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohon Tuhan tolong agar para pemimpin kami, mereka boleh tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan, menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan benar, dan mereka Tuhan pakai menjadi alat untuk memajukan negara kami, bahkan menjadi berkat juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian di dalam keberadaan kami. Tuhan tolong agar kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akhiri PA pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan pelayanannya, juga untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, sampai berjumpa lagi pada PA berikutnya.